Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, kan banyak ya pelaku UMKM yang udah punya produknya itu bagus, idenya cemerlang, terus juga pasarnya itu udah potensial. Tapi seringkali kewalahan dalam ngatur keuangannya. Kayak mulai dari cara memisahkan uang pribadi dan uang bisnis, sampai strategi biar modal itu tetap muter dan enggak cuma numpuk di stok aja. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jadi jantung dari setiap bisnis nih, yaitu cara mengelola modal uang bagi UMKM. Jadi kalau kamu nih ya yang lagi ngerintis usaha ataupun pengen usahanya naik level, jangan kemana-mana karena di sini kita bakal kupas tuntas ya biar bisnis kamu bisa tumbuh sehat, stabil dan tentunya cuannya makin lancar. Iya, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani, host Elko yang ceria setiap hari. Oke, dan pastinya kita bakalan ngobrol sama narasumber tetap kita yang hebat nih Sobat UMKM. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, mudah-mudahan juga Lisna baik. Alhamdulillah Lisna juga baik dan semangat Bapak karena Lisna sudah tidak sabar mendapatkan ilmu baru lagi dari Bapak. Oke Bapak, kemarin kita kan udah ngebahas modal-modal ya Pak. Iya. Nah sekarang teh Lisna teh mau tahu tentang modal yang sepertinya ini yang sering diobrolkan nih Pak sama sobat UMKM, yaitu modal uang kebanyakan, dan mungkin Lisna juga Pak waktu itu mah taunya teh modal teh tentang uang we gitu, gak ada yang modal yang lain gitu, boleh Pak? Boleh. Oke, jadi Bapak modal uang teh berarti modal berbentuk uang gitu, dan kenapa sih harus dikelola gitu Pak? Kan begini ya, sebelum kita membahas tentang modal uang, modal itu ada yang berwujud seperti uang, ada juga yang tidak berwujud. Oke. Yang tidak berwujud sudah kita bahas pada episode yang lalu, seperti ada modal intelektual, modal sosial dan moral, modal mental. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modal yang berwujud. Salah satu contohnya itu uang. Oke. Kenapa uang harus dikelola? Kenapa? Lamun cek bahasa orang Sunda mah uang teh lingas. Lingas, oke. Kalau misalnya uang ada di saku kita, tidak dikelola, kadang-kadang dengan mudah uang itu membawa kita ke mall. Aduh iya betul. Betul Bapak. Terus kadang-kadang kita tidak tahan ajakan teman untuk pergi ke tempat-tempat yang bersifat menguras uang, seperti tempat-tempat hiburan. Aduh, ya. Atau mungkin kalau uang yang ada di saku kita tidak dikelola, kita satu ketika ada di luar negeri. Aduh. Apa itu jalan-jalan, ngikutin ajakan teman. Pokoknya uang kalau tidak dikelola tentu dia akan pergi kemana-mana. Sehingga kalau begitu uang tidak tahu arah. Yang seharusnya uang itu bisa beranak, berkembang begitu ya. Tapi ini malah jalan kemana-mana. Aduh. Karena itu uang harus dikelola supaya uang itu memang terkendali. Dan juga uang itu bisa bekerja sesuai dengan peruntukan uang. Begitu Lisna. Oke. Jadi memang sangat penting untuk mengelola uang ya Pak ya. Iya betul. Oke Pak, kalau dalam usaha nih Pak kan kalau dulu-dulu nih ya Pak ya, meskipun sekarang juga masih banyak yang awam mungkin tentang manajemen atau pengelolaan keuangan, apalagi kalau dulu gitu Pak, kan banyak pengusaha dulu itu berkembang tanpa menggunakan manajemen keuangan. Kok bisa gitu Pak? Nah, mungkin begini ya, kita bicara tentang pengelolaan. Pengelolaan itu kita bisa menggunakan ilmu, juga bisa menggunakan seni yang bersumber dari pengalaman. Oke. Orang-orang dulu memiliki kemampuan untuk mengelola uang karena dia sudah punya banyak pengalaman. Jadi cara mengelola orang-orang dulu
tentang uang, dia menggunakan pengalaman yang bersifat turun-temurun. Dan itu memang bagian dari ilmu, bagian dari manajemen. Kan manajemen juga sudah kita pahami, satu, manajemen sebagai ilmu karena berdasarkan kepada teori-teori. Yang kedua, manajemen juga ketika mengelola uang berdasarkan kepada seni yang bersumber dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi kita akan mengelola uang itu dengan ilmu, dengan seni. Nah, kalau dengan seni, teman-teman yang sudah lama mempraktekkan itu tentu terbiasa. Bagaimana misalnya mengatur uang masuk yang bersumber dari pendapatan, uang keluar untuk membiayai semua kegiatan usaha. Itu memang sudah terbiasa oleh mereka yang sudah melaksanakan kegiatan usaha yang usianya itu sudah cukup lama. Tinggal sentuh pengalaman itu dengan ilmu akan semakin berkembang. Apabila kebiasaan orang mengolah uang dengan pengalaman, kemudian kita gunakan ilmu, akan semakin mantap. Oke. Jadi itu ya, karena dulu tuh meskipun mungkin belum ada ilmunya, tapi kan pengalamannya gitu ya Pak ya, banyak sekali gitu. Mereka mungkin bisa merasakan ketika sedang mengelola keuangan dengan kebiasaan yang sifatnya itu turun-temurun. Ternyata kata mereka, orang tua saya sukses karena dia memang hemat. Lain peditnya hemat. Dia bisa mengatur uang. Mana uang yang harus dia belanjakan, mana uang yang harus dia simpan. Dia sudah terlatih melakukan pengolahan uang dengan cara begitu. Berarti kalau memang dia sudah menggunakan pendekatan mengolah keuangan dengan pengalaman, bakal sukses. Kan kita juga bisa melihat banyak orang-orang tua dulu itu kekayaannya semakin hari semakin bertambah. Karena mereka mampu mengelola uang dengan pengalaman. Kalau misalnya pengalaman mau uang tidak bagus, tentu tidak akan dia lanjutkan kan? Iya. Dia melanjutkan cara mengolah keuangan dengan pengalaman karena hasilnya bagus. Berkembang begitu. Oke. Berarti nih Bapak, kalau misalkan nih Pak, kan berarti kan sangat penting ya Pak ya, mengelola keuangan itu. Nah Pak, kalau dipresentasikan nih Pak, seberapa penting sih pengelolaan modal dalam menentukan keberhasilan kita pas menjalankan usaha gitu? Nah, maksudnya modal uang. Modal uang Pak. Jadi sebagai pengusaha kita harus bisa menggunakan uang atau mengalokasikan uang supaya uang itu benar-benar efektif sesuai dengan fungsi uang dalam kegiatan usaha. Ini kan uang perusahaan. Berarti kalau ini sumbernya merupakan uang perusahaan, uang itu kita gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan usaha. Di luar usaha stop. Tidak boleh kita mengeluarkan kegiatan di luar usaha. Kemudian kalau kita menentukan berapa persen uang untuk modal kerja, berapa persen uang untuk investasi. Nah, tinggal kebutuhan kita. Apakah kita termasuk orang yang sedang memulai atau kita sudah memulai dan sudah berkembang? Kalau yang sedang memulai, mungkin bisa kita sarankan sebaiknya alokasi uang itu lebih dari 50% kita gunakan untuk modal kerja. Sisanya boleh investasi. Jangan sampai misalnya kita mengalokasikan dana lebih besar investasi ketimbang modal kerja. Itu boleh apabila misalnya usaha kita sudah eksis dan kita bermaksud untuk mengembangkan. Kalau untuk mengembangkan tentu kita juga membutuhkan kebijakan investasi. Nah, itu tergantung. Jadi kalau untuk pemula saya anjurkan lebih dari 50% kita alokasikan buat modal kerja. Sisanya boleh kita alokasikan buat investasi. Tetapi bagi skill up, orang yang akan mengembangkan usaha, boleh investasi lebih besar daripada modal kerja. Kenapa? Ini kan sudah jelas ada proyek yang harus dia lakukan. Oke. Bapak,
Saya kan Pak pernah baca ya Pak katanya, pengusaha kita gitu ya Pak, di Indonesia itu kalah bersaing itu disebabkan karena kurangnya bisa mengelola keuangan, tapi menurut pandangan Bapak betul seperti itu nggak sih Pak? Ya kalau kita perhatikan, kemudian informasi dari beberapa peneliti, Mhm. UMKM yang kita miliki itu rata-rata kurang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Mmm. Kalau misalnya UMKM kita kurang memiliki kemampuan, bagaimana uang itu bisa berkembang? Iya. Kalau usahanya tidak berkembang, bagaimana dia bisa bersaing? Jadi Oke. persaingan itu bisa kita bangun apabila usaha kita itu sehat, Mmm. apabila usaha kita itu berkembang. Mmm. Sehingga dengan kekuatan finansial yang kita miliki, kita akan memiliki kemampuan untuk bersaing. Mmm. Kekuatan finansial yang kita miliki itu karena bersumber dari produk-produk yang kita jual itu ternyata memang bisa mengalahkan produk pesaing. Nah Oke. begitu. Oke oke oke. Oke, Bapak kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih Pak ya, Bapak juga kan sebagai pengusaha gitu, ataupun mungkin Bapak pernah melihat gitu teman-teman Bapak yang sebagai pengusaha juga, kesalahan paling umum gitu Pak yang sering dilakukan, UMKM apalagi yang masih kecil dalam mengelola modal uang itu apa sih Pak? Dalam alokasi modal uang, Mhm. dalam kebijakan mengelola keuntungan. Oke. Satu, teman-teman UMKM nih mungkin perlu saya sampaikan. Ini berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya kita melihat pengalaman teman-teman UMKM, ketika akan mengalokasikan dana yang sudah kita miliki, Mhm. ini kadang-kadang tidak berhati-hati atau menggunakan analisa keuangan. Oke. Artinya kita harusnya ini kan modal usaha Mhm. untuk mengembangkan usaha. Iya. Kalau modal ini untuk mengembangkan usaha, berarti uang ini kita belanjakan untuk membiayai satu kebutuhan modal kerja. Oke. Yang kedua boleh investasi. Investasi. Pokoknya alokasi dana itu harus tepat dalam rangka mengembangkan usaha, Mmm. dalam rangka membuat tambahan produk untuk memenuhi permintaan pasar. Mmm. Satu itu. Jadi seringkali salah dalam mengalokasikan dana. Mmm. Kadang-kadang ketika dia akan mengalokasikan dana, dia suka mendapatkan bisikan-bisikan. Nah itu perlu kita pertimbangkan apakah kita Oke. mengikuti bisikan atau Mhm. kita sudah terlatih untuk membuat keputusan dalam mengalokasikan dana. Mmm. Jadi intinya kalau uang ini uang perusahaan, Mhm. manfaatkan untuk mengembangkan usaha, titik. Oke. Tidak boleh kemana-mana. Oke. Karena sekali lagi uang itu lingas. Lingas. Kalau tidak kita kelola maka uang akan berhamburan Iya, kemana-mana. aduh. Yang kedua, ketika misalnya dalam laba rugi Mmm. kita memiliki profit yang sudah bersih atau net profit margin, Iya. ini juga tergantung seorang pelaku usaha menggunakan keuntungan itu kemana. Mmm. Kan kalau logika yang normal, ketika kita memiliki untung hasil Mhm. usaha yang kita lakukan, satu menjadi penambah pada modal Modal kerja, kerja, iya. menjadi pengurang pada hutang usaha, Iya. kemudian juga boleh kita simpan dalam laba ditahan, Oke. misalnya ditabungkan, Mmm. atau boleh juga kita berbagi hasil dengan teman-teman yang kebetulan berkolaborasi sebagai Oke investor, oke. boleh. Nah ini juga kadang-kadang suka salah kaprah. Profit kita habiskan misalnya untuk poya-poya. Aduh. Kenapa? Ini teh keuntungan hasil jerih payah saya. Jadi akan saya muliakan diri saya. Silakan. Oke. Cuma usaha tidak akan pernah berkembang. Aduh. Jadi profit yang kita dapatkan, kita alokasikan untuk menambah modal kerja, Mmm. mengurangi hutang-hutang, kemudian ditabungkan. Tabungkan, oke. Nah itu yang harus berhati-hati dalam mengalokasikan keuntungan
yang kita dapatkan. Oke, Jadi ada dua kebijakan yang sehingga salah. Modal ketika kita alokasikan itu kurang tepat. Ya. Untung ketika kita dapatkan pun kita alokasikan kurang tepat. Oke. Nah, ini teman-teman UMKM harus berhati-hati dan cermat menganalisa. Oke. Kenapa kita misalnya usaha kurang berkembang? Ya itu kebijakan keuangan itu yang seringkali kita salah. Oke. Bapak, tapi Pak kalau dalam usaha nih Pak, seberapa penting sih Pak mencatat kayak pemasukan dan pengeluaran di setiap harinya gitu? Apakah harus atau mungkin beberapa hari sekali atau gimana tuh Pak? Ya namanya petty cash itu kan mencatat kegiatan uang secara keseharian. Jadi itu tidak boleh lepas. Uang itu harus kita catat, uang itu harus kita arsipkan. Karena ya kita manusia kan ada faktor lupa. Iya. Jadi kalau misalnya data-data itu sudah terbiasa kita buat, kita tentu akan membuat keputusan tentang kebijakan keuangan. Buat apa nih uang? Nah itu yang harus kita lakukan. Usaha sekecil apapun itu harus atau mungkin hukumnya wajib membuat catatan keuangan. Iya begitu. Kalau untuk pribadi nih Pak, kayak mungkin uang jajan sehari-hari itu juga bisa gak sih Pak pakai pencatatan gitu? Sebetulnya kalau kita ingin mempraktekkan manajemen keuangan, jangan jauh-jauh dulu. Bagaimana uang yang kita dapatkan, kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu semua kita catat. Kalau bisa. Ya, tapi kan kita sedang belajar mempraktekkan ilmu manajemen keuangan. Saya hari ini punya uang 100.000. Kita akan total berapa kebutuhan yang kita rencanakan. Itu namanya kan kebijakan investasi. Jadi seorang manajer keuangan itu memiliki pekerjaan untuk membuat nilai investasi. Berapa total aktiva tetap yang akan kita lakukan. Kan maksud saya begini. Dalam neraca kan ada aktiva lancar, aktiva tetap. Kita total. Berapa total aktiva yang akan kita biayai? Kan begitu. Jadi kita menulis dulu tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan yang akan berbentuk aktiva baik lancar maupun tetap. Baru tugas kedua kita itu harus mencari sumber dana. Itu aja. Jadi pengusaha itu harus mencari sumber dana. Dari mana dana yang harus kita dapatkan untuk membiayai kebutuhan aktiva. Contoh aktiva yang kita rencanakan itu berjumlah 100.000. Berarti kita harus mencari uang senilai 100.000. Tugas manajer keuangan atau kita sebagai pengusaha mencari dana sebesar 100.000. Ternyata kita punya 50.000. Berarti kalau misalnya kurang dari 100, tidak bisa aktiva dibiayai. Dan tentu ini akan mengganggu terhadap rencana usaha. Berarti kita akan menggunakan dana-dana lain termasuk pinjaman. Pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang. Ketiga, bagaimana juga pengusaha bisa mengalokasikan dana yang sudah kita dapatkan sebesar 100 itu untuk membiayai aktiva. Apakah aktiva lancar kita biayai 70%, sisanya 30% untuk membiayai aktiva tetap atau investasi. Nah itu semua tergantung kepandaian, kecerdasan pengusaha. Jangan salah juga. Nah itu ya. Kemudian itu berarti kan tugas yang ketiga itu mengalokasikan dana atau modal kerja ya. Kemudian yang keempat, ketika kegiatan usaha itu sudah menghasilkan untung, kembali bagaimana seorang manajer keuangan mengelola keuntungan. Seperti tadi, keuntungan yang kita dapatkan seharusnya satu, menjadi penambah untuk modal kerja, menjadi pengurang untuk hutang-hutang usaha. Kan begitu seharusnya. Jangan misalnya kita punya untung habiskan atau mau maju-maju. Nah ini teman-teman ya yang harus kita perhatikan. Jadi kita itu harus benar-benar
menghitung secara teliti tentang modal untuk perusahaan, keuntungan untuk mengembangkan usaha. Oke. Begitu. Oke. Nah Bapak, kan banyak pelaku UMKM nih Pak ya yang istilahnya tuh apa ya, tergoda untuk melakukan ekspansi untuk, usahanya tuh biar lebih luas gitu ya Pak ya, biar makin maju lah ya Pak ya kalau tujuannya Iya, mah iya. gitu. Tapi kapan sih Pak waktu yang tepat untuk menambah modal untuk memperbesar usaha gitu? Nah kan begini ya, modal yang sudah berjalan itu misalnya sudah existing, artinya sesuai dengan kemampuan yang sudah kita miliki, itu pun bisa memenuhi permintaan pasar. Itu berjalan misalnya dengan existing yang ada. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengembangkan, nah ini harus kita kaji. Kan kita pernah belajar dulu ya, studi kelayakan usaha, terus tuangkan dalam bisnis plan. Kalau misalnya pengembangan itu punya prospek, artinya akan mendatangkan keuntungan, boleh kita berinvestasi. Oke. Dari mana dananya? Satu, dana tabungan yang kita miliki. Oke. Yang kedua, dana dari hasil keuntungan yang kita dapatkan. Yang ketiga, kalau kurang boleh berkolaborasi dalam bentuk apa? Meminta pinjaman baik ke bank ataupun non bank investor boleh. Tapi semuanya terukur. Jadi teman-teman apabila kita akan mengembangkan usaha, tetap kita harus melakukan yang namanya studi kelayakan usaha. Oke. Membuat bisnis plan supaya semuanya terukur dan bisa kita mencapainya. Sesuai ya Pak ya, Iya. gitu, sesuai jalannya tidak kadi. Oke. Nah Pak, terus nih Pak, kan kalau misalkan nih Pak, modal kita teh udah menipis. Iya. Menurut Bapak nih Pak, yang paling baik itu kita sebetulnya ya pilihan atau strategi yang paling baik itu apakah meminjam, apakah nyari investor, apakah mengefisiensi pengeluaran atau gimana tuh Pak? Kan kita harus mencari akar penyebab kenapa uang kita menjadi berkurang. Apakah rugi atau kita salah dalam mengalokasikan uang? Oke. Misalnya kita alokasikan pada kegiatan investasi yang sifatnya itu jangka panjang. Satu, kebijakan yang mungkin bisa kita ambil, mungkin kita melikuidkan aset-aset yang sudah tidak produktif. Jadi jual ya aset anu sekiranya kurang produktif menjual, tong lebar. Oke. Yang kedua, kalau punya stok cairkan. Yang ketiga, kalau punya piutang, nah piutang dengan berbagai macam cara supaya bisa cair. Kumaha carana? Rek amek-amekan, rek mengancam mangga, yang penting uang itu bisa kembali. Daripada misalnya kita langsung membuat keputusan minjam. Kan berat lagi. Sudah perusahaan posisinya begini, kemudian kita melakukan pinjaman atau jadi beban. Iya. Aduh, apalagi kalau nanti ya Pak gak bisa kebayar, aduh udah gitu. Makanya kebijakan dari seorang pengusaha, kalau punya untung, alokasikan keuntungan itu buat mengembangkan usaha dan juga mengurangi hutang. Oke Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada gak sih Pak tips nih mungkinnya dari Bapak berdasarkan pengalaman Bapak selama ini gitu, biar sobat UMKM bisa terhindar dari jebakan keuangan seperti mungkin tadi kan pengeluaran ada yang buat pribadi itu apa Pak, konsumtif ya? Iya, tapi kan seharusnya kita mendahulukan yang buat perusahaan biar enggak terjebak gitu, gimana? Ya kalau kita ingin terbebas dari berbagai macam jebakan keuangan, disinilah perlunya cash flow. Catatan tentang uang masuk, uang keluar. Kan kalau udah ada catatan, itu menjadi
pertimbangan bagi kita ketika kita akan menggunakan uang. Iya. Tapi kalau uang tidak pernah kita catat, ya seolah-olah uang itu ya milik kita dan kita bisa dengan leluasa menggunakan. Nah ini. Oke. Jadi teman-teman UMKM, catatan keuangan tidak boleh kita abaikan. Oke. Kita harus senantiasa mencatat semua kegiatan keuangan. Uang masuk yang bersumber dari pendapatan penjualan, uang keluar untuk membiayai biaya-biaya lain. Nah itu harus kita catat. Harus dicatat ya Pak ya. Iya. Sangat penting sekali gitu ya Pak. Oke. Nah Bapak mungkin Pak ini untuk yang terakhir nih Pak. Kan barusan kan Pak kita ngebahas tentang ya cara mengelola uang gitu, terutama untuk pelaku UMKM ya Pak. Iya, nah ini ya Pak, karena kemarin tuh pernah ada yang viral ya Pak yang nanyain ke Menteri Keuangan, ke Pak Purbaya, siswa. Nah pas saya sebagai siswa gimana sih cara saya mengelola keuangan saya, katanya gitu. Terus ya dijawab sama Pak Purbaya, katanya ya kayak nabung gitu. Nah kalau menurut Bapak pribadi nih Pak, Lisna bertanya sebagai mahasiswi gitu Pak ya, Bapak gimana sih biar Lisna cara Lisna mengelola keuangan Lisna gitu biar enggak boros lah atau dan yang lainnya gitu Pak? Satu begini, kita harus dulu memastikan berapa uang yang kita dapatkan. Oke. Kalau kita sudah tahu tentang pendapatan kita, baru kita menyusun tentang anggaran pengeluaran. Okay. Kan intinya pendapatan tidak boleh lebih kecil daripada pengeluaran. Okay. Dengan demikian, di sini kita harus selalu berhemat dan mengacu kepada pendapatan. Kalau misalnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, selamanya hidup kita itu akan defisit, ngahutang. Nggak hutang. Oke, berarti kita harus tahu dulu pendapatan kita, karena jangan sampai pengeluaran kita tuh lebih besar ya Pak dari pendapatan gitu. Oke. So, dah ini mah aya fasilitas kredit, geus tara diitung, nu penting mah cenah balanja tiba-tiba we hutang nasaguna. Ini kejadiannya banyak di teman-teman kita, terutama di daerah-daerah yang mungkin kurang paham dengan cara mengatur keuangan. Ada pinjol, nah modal seageng-agengna. Tiba-tiba dikejar-kejar terkait hukum. Karena tidak punya kemampuan untuk membayar. Jadi seolah uang itu dapat nemu. Nah, kalau sudah punya prinsip begitu kan bahaya. Betul. Jadi sebaiknya pengeluaran tetap harus lebih kecil daripada pendapatan. Titik. Wah, bakal gaduh untung. Nanti mungkin kita bisa nabung ya Pak ya? Iya. Oke. Siap. Kalau kita udah nabung, berarti kalau udah tabungannya besar, kita juga bisa mulai usaha ya Pak ya? Nah betul. Jadi kenapa orang tua kita dulu sering menyarankan pandai-pandailah menabung. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak akan selamanya ada. Uang itu kan lingas, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Karena itu ketika dapat uang, nabung sebagian. Kalau nabung, ketika misalnya kita mengalami sesuatu di luar dugaan, kan ada tabungan. Iya, bisa memakai uang tabungan. Iya. Oke. Itu ya sahabat UMKM nih pembahasan kita tentang cara mengelola keuangan, modal uang gitu ya. Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya mungkin saya ingin mengajak kepada teman-teman UMKM dimanapun berada, kita harus pandai mengelola uang supaya uang itu tidak membawa kita ke tempat-tempat yang sebetulnya itu bukan tempat kita, tapi tempat orang-orang yang seperti begitu. Gitu. Oke. Cukup Bapak untuk hari ini? Cukup. Oke, Bapak terima kasih sudah sharing ilmu yang sangat penting sekali ini Mak. Penting pokoknya Mak, bukan hanya untuk pelaku usaha ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga cara mengelola uang itu memang sangat penting sekali ya Bapak ya. Iya betul. Iya Bapak sehat-sehat, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Semoga Bapak tidak bosan sharing ilmu. Amin. Oke, buat sobat UMKM juga terima kasih ya yang sudah menonton episode hari ini. Perbincangan saya dengan Bapak luar biasa sekali ya. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship,
Terus juga like video ini dan komen di bawah. Mungkin bagi sobat UMKM yang punya permasalahan terkait bisnisnya, bisa ditanyakan aja di kolom komentar, nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak. Jangan lupa juga untuk share video ini. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. LK Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LK Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.